Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kita harus melayani, memang kita harus bekerja, memang kita harus memberikan yang terbaik, sebagaimana kontribusi itu diperlukan dalam kehidupan ini. Tetapi apakah kita menyadari satu hal, bahwasanya bekerja itu penting, tetapi memberikan waktu untuk berbicara kepada Allah merupakan hal yang lebih penting dalam kehidupan ini. Yesus Kristus adalah model bagaimana kita memelihara iman yang sesungguhnya. Bahwasanya praktik kehidupan orang Kristen itu tidak bisa terlepas dari kehidupannya yang terus berkomunikasi dengan penciptanya, dan itulah doa. Yesus Kristus, setelah ia melakukan berbagai pelayanan yang menyibukkannya dan membuat ia begitu banyak berhubungan dengan orang lain, orang banyak. Kemudian ia setelah menyuruh mereka pulang, ia naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Bukankah ini sesuatu hal yang menunjukkan kepada kita tentang kualitas iman seseorang itu ternyata akan berada pada posisinya di mana ia terus berkomunikasi kepada Allah. Kita tidak boleh sepele dengan hal yang disebut dengan berdoa. Bahwasanya doa itu merupakan hal yang Tuhan inginkan dari kita. Terkadang dalam doa itu kita harus menyerahkan segala sesuatunya, dan kita harus mendahulukan prioritas untuk menerima apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada kita kala kita berucap. Dan itulah mengapa dalam bahasa Batak tentang doa itu disebut dengan tanyang, bahwasanya kita sedang mendengar meskipun kita sedang berbicara. Disitulah sebenarnya letak ketika komunikasi dua arah itu terjadi. Kita ketika mendengarkan firman Tuhan, kita lebih memahami sesuatu itu bersifat monolog. Tetapi ketika saudara berdoa, sebenarnya ada hubungan dua arah di dalam konteks berdoa itu. Itu mengapa disebut sebagai komunikasi dengan Allah. Tetapi hal ini sering sekali tidak dapat dirasakan oleh orang banyak, sebab ia memang tidak mengasingkan diri atau mengkhususkan waktu dan dirinya untuk berdoa kepada Allah. Ia lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya tanpa menghiraukan memberikan waktu yang khusus untuk Allah. Mari, sesibuk apapun kita melakukan pekerjaan kita, kita jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan, memberikan waktu yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan lihatlah, Yesus Kristus berdoa seorang diri hingga ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jika kita bawakan ke dalam konteks kita belakangan ini, siapakah dari antara kita yang berani berdoa di atas bukit seorang diri? Tentu kita akan berkata, ini adalah sesuatu hal yang menakutkan. Itu mengapa ketika kita melihat perikop pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-31, kata hantu ada di dalam perikop ini. Ketika Simon Petrus dan murid-murid lainnya melihat Yesus Kristus berjalan di atas air, mereka menyimpulkan yang tidak benar. Mari, hiduplah dalam pegangan ini. Teruslah berdoa dan teruslah melakukan pelayanan saudara. Bekerjalah untuk Tuhan. Dan jangan pernah lupakan untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau menolong kami memahami betapa pentingnya waktu yang kami berikan hanya untuk Tuhan dalam berdoa. Karena Engkau adalah Allah yang menyatakan kepada kami hikmah, yang menolong kami untuk dapat melakukan segala sesuatunya. Bimbing kami Tuhan, supaya jangan mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri, tetapi anugerah dan rahmat-Mu sajalah yang nyata dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.